Bisa terdengar suara saya? Puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan kita sudah bisa hadir kembali bersama-sama, diberikan waktu oleh Tuhan untuk dapat berkumpul kembali di siang hari ini. Kami juga sudah menaruhkan di chat bahwa bagi mereka yang memerlukan atau rindu untuk mendapatkan pelayanan doa, counseling, begitu juga dengan Bible study lanjutan, dapat menghubungi kami di nomor WA yang sudah tertera di 0896 384 11655. Terima kasih juga kalau kemarin untuk yang sudah hadir, di mana kita juga mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita juga belajar bahwa penghukuman itu bukanlah suatu yang perlu kita takuti, namun adalah kasih karunia Tuhan, di mana kita juga merindukan akan penghakiman, yaitu adalah keadilan yang adalah kasih karunia buat kita semua. Untuk itu, kita akan segera mulai dengan doa buka oleh Saudari Grace Kaparang. Silakan Grace. Dari Manado. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih. Walaupun kami berbeda tempat, tapi Engkau menyatukan kami dengan firman-Mu. Dan pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati Pastor Roy, biarlah Engkau memberkati otaknya dan juga lidahnya, sehingga betul-betul kami hanya mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah ketika kami mendengarkan hal ini, kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Bapa untuk Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau rindu curahkan bagi kami. Kami menerimanya dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Grace. Waktu dan tempat kita langsung persilakan Pendeta Roy Pitoy. Shalom, selamat siang kepada kita semua. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Dan pada saat ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk merenungkan, mempelajari, dan bersama-sama kita bersekutu di dalam firman Tuhan. Saya selalu menganggap bahwa adalah satu kesempatan yang istimewa untuk belajar firman Tuhan dan membagikan firman Tuhan. Saudara-saudara, ini satu-satunya kekuatan kita di dalam akhir zaman, khususnya dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Ya, baiklah saudara-saudara, kita akan sekali lagi berdoa karena inilah kekuatan umat-umat Tuhan, orang Kristen. Dan saya juga memohon agar saudara-saudara akan terus berdoa di dalam hati, karena kalau Rasul Paulus saja perlu didoakan ketika dia membawakan firman, saudara-saudara, dia minta jemaat Efesus untuk doakan dia. Ya, maka apalagi saya. Ya, kalau Rasul Paulus saja meminta untuk didoakan, apalagi saya. Jadi, ada satu permintaan bagi saudara-saudara, tolong berdoa di dalam hati, sementara firman Tuhan dibagikan, doa saudara sederhana. Taruh firman-Mu di dalam mulut pembicara saat ini. Itu saja. Sehingga apa yang disampaikan benar-benar berasal dari firman Tuhan, bukan pikiran saya, saudara-saudara. Ya, kita tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi, menuntut janji Tuhan, agar kita mempunyai Roh Kudus. Ketika firman ini disampaikan, bukan hanya kita mengerti, tapi kita bisa juga memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami naikkan segala pujian dan syukur kehadirat Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga kami sekali lagi berkumpul bersama-sama, walaupun hanya lewat Zoom,
untuk mendekatkan diri kepada Engkau melalui mempelajari sabda-Mu. Terima kasih Tuhan untuk janji kecurahan Roh Kudus bagi kami. Kami tuntut sekali lagi janji ini. Engkau yang berjanji, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kami percaya janji ini, kami minta, kami mencari, kami mengetok pintu surga, agar kecurahan roh boleh menjadi bagian kami yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita melanjutkan pelajaran kita pada waktu yang lalu. Pelajaran kita, lihat saudara-saudara, berhubungan dengan 10 anak darah, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Dan kita sudah mempelajari banyak aspek mengenai arti dari minyak. Dalam setiap pembahasan, kita selalu membahas apa ini minyak yang lebih. Kenapa? Karena yang membuat perbedaan antara yang bijaksana dan yang bodoh adalah yang bijaksana punya minyak, sedangkan yang bodoh tidak. Dan itu yang membedakan nasib daripada yang bodoh dan yang bijaksana. Tidak ada orang yang secara alamiah mau dikatakan kamu bodoh. Ya, saudara-saudara, jangan pernah bilang kepada siapapun kamu bodoh. Karena secara psikologi itu akan membuat orang yang mendengar menganggap, wah memang saya bodoh. Tapi Tuhan sebenarnya tidak menciptakan manusia bodoh. Ya, saudara-saudara, ada memang yang lahir dengan gangguan mental. Tetapi Tuhan tidak pernah menciptakan orang bodoh. Dan sebenarnya, saudara, bodoh atau pintar secara intelek, ya tidak ada bedanya, tidak ada keuntungan yang lebih. Karena dia lebih pintar secara intelek. Karena yang lebih penting, kita sudah belajar di pelajaran sebelumnya bahwa saya dan saudara memiliki kepintaran rohani. Itu jauh lebih penting. Yang pasti, 5 yang bijaksana adalah orang-orang yang secara rohani mereka lebih pintar. Secara rohani mereka tahu bahwa kehidupan yang sekarang tidak lebih penting dari kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang adalah yang lebih penting dari kehidupan yang sekarang. Namun setan berusaha membuat kita kehilangan fokus dengan kehidupan yang akan datang. Itu sebabnya fokus kita adalah kehidupan yang sekarang. Dan inilah yang dia sedang lakukan dengan COVID-19. Begitu banyak orang kehilangan pegangan, kehilangan akal sehat, ya, oleh karena bombardirnya media untuk meningkatkan efek ketakutan. Ya, saudara-saudara, semua channel yang dibuka, berita yang dibaca, semuanya mengenai COVID-19, saudara-saudara. Dan ini membuat begitu banyak orang kehilangan iman. Tapi kita umat Tuhan seharusnya tidak kehilangan iman. Karena saya dan saudara adalah 5 gadis yang bijaksana. Amin, saudara-saudara ya. Kita adalah 5 gadis yang bijaksana. Dan 5 gadis yang bijaksana, saudara, dia tidak akan berubah karakternya walaupun di tengah-tengah krisis. Dia tetap akan bertahan. Dia tidak akan kehilangan pegangan. Pengharapannya berlimpah-limpah karena dia berserah dan bergantung kepada Tuhan. Saudaraku, dengarkan ya, di dalam Roma 15 ayat 13. Ini satu janji yang indah saya mau bagikan kepada saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 15 ayat 13, saudara pegang ini berkat yang luar biasa diberikan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, semoga Allah sumber pengharapan. Saudara dengarkan, dikatakan di sini semoga siapa? Allah, bukan Jokowi, bukan Presiden Donald Trump, bukan Putin, siapapun yang terkuat di atas dunia ini, saudara-saudara. Bukan, tetapi ini Allah. Sumber pengharapan itu dari siapa? Firman Tuhan bilang dengan jelas, sumber pengharapan itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi apa bedanya? Kalau pengharapan dari Tuhan, saudara, tidak ada yang perlu kita takutkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara-saudara apa katanya? Oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam apa? Dalam pengharapan. Saudaraku, kalau kita memiliki banyak Roh Kudus, banyak minyak, maka saya dan saudara
tidak akan khawatir dalam keadaan apapun. Kita tidak akan khawatir dalam keadaan apapun. Mengapa? Karena kita adalah 5 gadis yang bijaksana. Kita tidak akan kehilangan pengharapan. Karena kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya saudara-saudara, maka kita akan punya pengharapan. Itu sebabnya, saudara, ketika seseorang bunuh diri karena dia kehilangan pengharapan, karena dia mentok dengan masalah yang dia hadapi, dia tidak melihat jalan keluar kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, semua jalan tertutup, dan dia kehilangan pengharapan, yang terjadi dia akhiri hidupnya. Saudara, itu artinya dia tidak memiliki Roh Kudus. Ya, kalau saya dan saudara mulai kecewa, kalau saya dan saudara mulai kehilangan iman, kehilangan pengharapan, sepertinya hidup tambah sulit, ya, karena COVID-19 segalanya bukan tambah baik, tambah sulit, dan tidak ada tanda-tanda bahwa ini akan segera selesai, maka kita mulai bersungut-sungut, kita mulai mengeluh. Saudara, saya mau katakan, kita ini gadis yang bodoh kalau kita mulai kehilangan iman, kita mulai kehilangan pengharapan, kita mulai kehilangan energi. Dengarkan, saudara, kita perlu minta kepada Tuhan agar Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Nah, saya mau lanjutkan bahwa kita, ya, saudara, sedang dihakimi, atau bisa dibilang kita tidak perlu takut dengan penghakiman. Ya, saudara-saudara, tidak perlu takut selama hidup kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Ya, mari kita lihat apa alasannya kenapa kita tidak perlu takut dengan penghakiman selama saya dan saudara, ya, dekat dengan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang kelima, ya, firman Tuhan berkata, ya, di dalam Yohanes pasal 5, kenapa saya katakan selama saudara dekat dengan Tuhan Yesus, saudara tidak perlu takut. Karena di dalam penghakiman Tuhan, Yohanes 5 ayat 22, saudara dengarkan, firman Tuhan bilang, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Dengarkan, bahwa Allah Bapa dikatakan tidak menghakimi siapapun. Mengapa? Karena dia telah menyerahkan penghakiman kepada anak, kepada Yesus. Saudara, kalau saudara mengalami suatu masalah di dalam kehidupan di atas dunia ini, masalah hukum, dan saudara dipanggil oleh pengadilan untuk menghadapi suatu trial, suatu sidang, ya, saudara ada terima surat undangan dari pengadilan untuk disidang, dan saudara ada dalam masalah yang besar, ya, ada menyangkut hukum yang saudara tidak sadari bahwa itu bisa menjadi masalah hukum, walaupun sebenarnya saudara tidak bersalah, ya, tapi saudara sudah tersangkut dalam masalah ini dan dipanggil. Dan ketika saudara dipanggil, ya, saudara sangat ketakutan untuk pertama kalinya saudara datang di dalam pengadilan. Katakanlah untuk pertama kali, ya, suasana di ruang sidang itu begitu hening, ya, hanya hakim yang boleh bicara dan orang yang dia izinkan untuk bicara. Ada palu yang diketuk. Saudara bisa bayangkan hakim berdiri di sana dan penuh dengan wibawa, dia pakai jubah yang panjang, ya, semua orang harus panggil dia yang mulia. Dan saudara, ketika saudara lihat hakim itu, dan waktu saudara lihat, hey, ternyata hakim itu adalah tetangga saya yang saya kenal baik, dia teman dekat saya. Apakah saudara perlu khawatir? Saudara tentunya tidak akan khawatir, karena saudara tahu, ini hakim kenal saya. Tapi kalau saudara tidak kenal, yang akan jadi hakim, atau bahkan kalaupun saudara kenal itu adalah musuh saudara, saudara nggak dekat dengan dia, maka kita ada dalam masalah yang besar. Ya, saudaraku, pada saat ini, ya, saya mau sampaikan kepada kita, penghakiman Tuhan sebenarnya tidak menakutkan bagi umat-umat Tuhan kalau saya dan saudara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saya dan saudara dekat dengan Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut dengan pengadilan Tuhan. Ya, Yesus banyak berbicara mengenai penghakiman. Ya, mari kita lihat, ya, bahwa
Dia banyak berbicara mengenai penghakiman di dalam firman Tuhan. Yesus sendiri yang katakan, ya. Mari coba kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 12 ayat 19. Mari kita lihat ya. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka, Tetapi kepada mereka, saudara-saudara, disebutkan, tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat, mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikianlah pula Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Nah, perhatikan ya, saudara-saudara, di sini ya, umat-umat Tuhan meminta tanda kepada Yesus bahwa dia adalah Mesias. Ya, tanda yang nyata bahwa dia betul-betul adalah seorang Mesias. Terus apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak mau, dan dia bilang, saya tidak akan memberikan tanda apapun selain tanda dari apa? Selain tanda dari, saudara-saudara, tanda dari tanda Yunus katanya. Nah, poin yang saya mau tekankan di sini, saudara-saudara, ya, di dalam tanda Yunus ini yang menarik, selanjutnya di dalam ayat 42 Matius 12, ya, Matius 12 ayat 41 dan 42. Dikatakan pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Ya, saudara, dengarkan. Ya, umat-umat Tuhan yang hidup pada zaman Yesus, mereka adalah orang-orang yang bodoh yang menolak untuk percaya kepada Yesus. Mereka minta tanda kepada Yesus agar mereka percaya. Ya, saudara, banyak orang minta tanda kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menikah, tolong kasih tanda. Tuhan, saya mau bikin bisnis, tolong kasih tanda. Ya, saudara-saudara, apa salah minta tanda? Tidak salah, tidak salah. Tetapi ketika Tuhan sudah memberikan begitu banyak tanda, ya, di dalam firman Tuhan, saudara, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Belajar firman Tuhan. Ya, ada prinsip-prinsip yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, mau menikah, mau berbisnis, mau berbuat sesuatu, semuanya ada di dalam firman Tuhan. Yang perlu kita lakukan, belajar firman Tuhan. Tapi ada orang yang tidak mau belajar firman Tuhan dan cari cara cepat untuk tahu bahwa dia benar melakukan sesuatu tanpa mau memiliki firman Tuhan, dia minta tanda. Ya, dan Tuhan tidak memberikan tanda kepada bangsa ini yang memilih terus untuk menolak percaya kepada dia, percaya kepada firman-Nya. Ya, mereka terus memilih menolak, dan akibatnya, saudara, mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Dan Yesus memberikan satu tanda. Ya, aku tidak akan berikan satu tanda yang lain selain tanda dari Nabi Yunus. Dan orang-orang Niniwe katanya waktu hari penghakiman bangkit bersama-sama dan dengan angkatan ini untuk menghukumnya. Saudara, dengarkan, ya, orang-orang kafir di Niniwe akan menjadi apa katanya? Menjadi orang-orang menghakimi umat-umat Tuhan yang tidak percaya kepada Yesus pada zaman Yesus. Ya, ada poin yang penting di sini. Mari kita pelajari bersama pada siang ini. Ya, apa itu? Saudara, saya dan saudara akan mendapat penghakiman yang tertinggi oleh sebab kita hidup sesudah perjanjian lama dan sesudah perjanjian baru. Maka saya dan saudara akan dihakimi
lebih daripada generasi manapun umat Tuhan, baik yang hidup di Perjanjian Lama maupun yang hidup di Perjanjian Baru. Kalau kita terus menolak untuk percaya kepada Yesus, percaya kepada nubuatan-nubuatannya, apapun yang disampaikan di dalam firman Tuhan, ya, apa yang akan terjadi di akhir zaman, ya, kalau kita terus menolak untuk percaya, maka kita akan dihakimi lebih daripada semua umat Tuhan, bahkan yang hidup pada zaman Yesus yang menolak Yesus. Ya, karena kita mempunyai kesempatan melihat apa yang sudah terjadi sebelum kita. Dan kalau kita masih tidak percaya kepada firman Tuhan, kita ini adalah generasi yang paling bebal daripada semua generasi umat Tuhan yang ada di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Saudara, mari kita lihat apa ini tanda dari Nabi Yunus. Ya, ada pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk menjadi orang yang bijaksana dan bukan jadi orang yang bodoh. Orang yang bodoh tidak pernah belajar, saudara-saudara. Mereka tidak punya minyak lebih untuk belajar dari kesalahan. Ya, mereka tidak siap untuk ditegur. Mereka tidak siap untuk meningkatkan dirinya, memperbaiki diri. Saudara-saudara, orang yang bijaksana siap ditegur, rendah hati, dan mau selalu belajar memperbaiki diri, meningkatkan apa yang masih kurang. Dan ini suatu pelajaran yang penting bagi kita, supaya kita jangan ulangi kesalahan daripada orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu adalah umat Tuhan yang hidup pada zaman Yesus. Yesus datang hidup bersama-sama dengan mereka, melakukan tanda-tanda yang ajaib, mujizat-mujizat, bahkan membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, tapi umat Tuhan yang hidup pada saat itu tetap tidak mau percaya kepada Yesus. Ini adalah satu kebodohan. Namun saya dan saudara akan menjadi lebih orang yang bodoh dari mereka kalau kita masih tetap menolak untuk percaya kepada Tuhan. Mari kita pelajari dalam waktu yang singkat ini, apa maksudnya tanda Yunus ketika Tuhan Yesus mengatakan, tanda yang akan kuberikan kepada kamu adalah tanda dari Nabi Yunus. Mari kita pergi sekarang kepada Yunus pasal yang pertama. Di dalam Yunus 1 ayat 1, firman Tuhan berkata, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Dengarkan firman Tuhan ini berkata, bahwa kejahatannya telah sampai kepadaku. Ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Yunus bin Amitai. Apa firman-Nya? Hai Yunus, bangun, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ketika kita baca ini, saudara, saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran saudara. Ya, bahwa Tuhan, ya, ternyata mengasihi orang fasik. Dan dia tidak ingin orang fasik binasa. Saudara, di pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita sudah dengarkan bahwa Tuhan mengasihi orang fasik. Ya, kalau ada yang mengajarkan bahwa Tuhan menghukum orang fasik, karena itu ada COVID-19, ini adalah hukuman Tuhan terhadap orang fasik. Saudara, tidak. Ya, sama sekali tidak. Tuhan mengasihi orang fasik. Dan karena kejahatan dari Niniwe sudah sampai kepada Tuhan, maka Tuhan menyuruh nabinya, Nabi Yunus, untuk pergi ke Niniwe. Sekali lagi, saudara, Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, kematian orang berdosa. Itu sebabnya Tuhan kirim Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Ya, saudara-saudara, diutus ke sana. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Ketika kita melihat orang berbuat salah, ketika kita melihat satu masyarakat berbuat salah, ya, dan semakin jauh dari Tuhan, apakah ada kasih kepada mereka atau penghakiman, ya, yang ada? Kita harus mengasihi mereka. Ini hati Tuhan. Ketika ada orang yang
berbuat salah, berbuat jahat, dan kalau terus mereka tinggal dalam kejahatan mereka, maka mereka akan binasa. Hati Tuhan yang penuh kasih. Saudara-saudara, hati Tuhan yang penuh kasih mengatakan bahwa saya harus mengirim pergi untuk menyelamatkan kota yang sedang binasa ini. Tuhan mengasihi dunia yang penuh dosa, dan dia taruh orang-orang Kristen, dia kirim orang-orang Kristen di antara kota-kota ini, saudara-saudara, untuk menjadi berkat bagi kota-kota ini, agar saya dan saudara bisa memberikan pengaruh yang positif, pengaruh yang boleh menolong mereka untuk menjadi orang yang baik. Saudaraku, itu sebabnya saya dan saudara adalah orang Kristen. Kita ada di atas dunia ini untuk menjadi berkat, untuk menyampaikan Injil keselamatan yang luar biasa ini kepada semua orang. Ya, Tuhan punya hasrat yang tinggi untuk menyelamatkan dunia yang penuh dengan dosa ini. Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk orang yang benar, aku datang untuk orang yang berdosa. Saudara dengarkan, Yesus punya hasrat yang luar biasa, punya keinginan untuk menyelamatkan jiwa. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita punya hasrat untuk menyelamatkan orang yang sedang binasa di luar sana atau tidak? Apakah kita mengatakan, lagi COVID-19, bagaimana mungkin kita bisa menjangkau jiwa? Saudara, kita perlu jujur dan bertanya dalam hati kita yang terdalam. Apakah saya peduli dengan keselamatan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus di luar sana? Apakah saya peduli dengan keselamatan tetangga-tetangga saya? Apakah saya peduli dengan keselamatan saudara-saudara saya, keluarga besar saya? Apakah saya peduli dengan keselamatan dari seluruh masyarakat dunia yang belum mengenal Tuhan Yesus? Hasrat Tuhan yang terbesar adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai pada akhir masa. Saudara dengarkan, inti dari menjadi seorang pengikut Yesus adalah mempunyai hasrat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Saya dan saudara tidak dilahirkan dengan hasrat untuk mau menyelamatkan jiwa-jiwa. Tidak, saudara, tidak ada. Ya, tidak ada hasrat seperti itu. Ini suatu hasrat yang harus saya dan saudara pupuk untuk kembangkan dan lakukan. Ya, kalau saudara dan saya tidak peduli dengan keselamatan jiwa yang ada di sekitar kita yang binasa setiap hari tanpa mengenal Yesus, maka kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya untuk mengasihi keselamatan orang-orang yang sementara binasa di kiri dan di kanan kita. Waktunya sangat singkat. Tuhan tolong saya tidak punya waktu hidup yang lama. Saya sudah habiskan waktu selama ini untuk menikmati dunia, tapi sekarang saya sudah kembali kepada Engkau. Tuhan, apa yang Engkau mau lakukan, maka saya akan lakukan. Saudara masih ada kesempatan untuk menginjil, untuk menyampaikan kebenaran. Sekarang waktunya, jangan ditunda. Kalau saudara tunggu, saudara punya keinginan, saudara tunggu, saudara punya perasaan, ya, saudara punya perasaan tidak akan pernah peduli dengan keselamatan orang yang ada di sekitar kita. Ini sesuatu yang harus kita minta dari Tuhan, ya. Kasih yang sejati dari Tuhan Yesus harus menjadi bagian saya dan saudara. Kita dengarkan selanjutnya, Yohanes 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara dengarkan, ya. Kalau saya dan saudara diminta untuk menyelamatkan jiwa, tapi kita menolak dengan segala alasan,
Oh, saya nggak tahu bicara. Oh, saya nggak punya waktu. Oh, saya sibuk. Oh, saya tidak punya talenta untuk berkhotbah, untuk berbicara. Saya mau bilang, saudara, menyelamatkan jiwa bukan cuma berkhotbah. Menyelamatkan jiwa adalah saudara doakan orang itu untuk mengenal Tuhan Yesus. Itulah menyelamatkan jiwa. Tiap hari saya dan saudara doakan sampai Tuhan menggerakkan orang itu untuk mau mencari tahu kebenaran. Saudara, ya, menginjil itu bukan langsung berkhotbah. Saudara SMS tanya apa kabar, ya, itu bentuk perhatian terkecil yang kita bisa lakukan. Dan saudara, ya, kita doakan mereka. Itu adalah satu yang tidak bisa jadi alasan untuk kita bilang saya tidak bisa buat. Saudara berdoa bagi keselamatan orang lain, itu saya dan saudara bisa buat. Tidak ada alasan. Ya, saudara-saudara, ya, saudara berdoa, minta hikmat dari Tuhan, maka saya dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan buka jalan. Tapi saya nggak bisa ngajar Alkitab. Oke, tidak masalah. Untuk saat ini, saudara bisa suruh kepada orang yang bisa mengajar Alkitab. Tetapi saya dan saudara harus mau belajar Alkitab untuk dibagikan kepada orang lain. Tuhan Yesus selalu setiap hari mengajar firman Tuhan, ya, menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita ini pengikut Yesus, kita harus bisa menyampaikan. Mungkin bukan dalam bentuk Bible study, tapi ketika ada orang lagi lemah, saudara bacakan ayat dan doakan dia. Ya, saudara bisa lakukan hal itu. Itu hal yang sederhana, ya. Tidak butuh saudara harus kuliah 4 tahun. Tidak butuh saudara, ya, sehingga kita bisa melakukan apa saja. Pelayanan terkecil sekalipun kalau kita lakukan dengan penuh hati, dengan kasih yang tulus, kasih kepada Yesus dan kepada sesama, maka Tuhan akan menerimanya. Ya, saudara dengarkan, Yunus menolak terus, ya, suara roh yang berbicara, "Hei, kenapa kamu lari? Ayo, ikut, lakukan tugas Tuhan." Bukannya dia berbalik, dia terus lari lebih jauh. Banyak di antara kita yang seperti ini, saudara. Bahkan sering Yunus ini adalah saya dan saudara, ya. Tuhan kita tahu pasti meminta kita melakukan satu hal, tapi kita takut, kita menolak, kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan suruh kita buat sesuatu, saudara, apakah Tuhan tidak akan memampukan kita? Waktu dia panggil Musa, Musa bilang, "Tuhan, saya nggak mampu." Apakah Tuhan katakan kepada Musa apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan bilang, "Apa yang ada padamu? Tongkat, lemparkan itu." Saudara, ketika Tuhan memanggil saya dan saudara melakukan sesuatu, Tuhan juga yang akan memampukan saya dan saudara untuk melakukannya. Saya dan saudara tidak perlu khawatir. Sebenarnya, kita tidak perlu khawatir. Mengapa kita perlu khawatir? Karena kalau Tuhan yang memanggil, Dia yang akan memampukan, Dia yang akan menyediakan segala kebutuhan kita. Ya, tidak perlu takut. Jangan takut. Lakukan. Jangan lari. Seperti Yunus, dia terus menolak bisikan Roh Kudus. Ya, saudara dengarkan apa yang terjadi kemudian. Kalau saya dan saudara terus menolak panggilan Tuhan, kalau saya dan saudara terus tidak mau melakukan apa yang kita tahu Tuhan sedang ulang-ulang di dalam hati kita, ini yang akan terjadi. Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Di dalam ayat 4 dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat 5, awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Saudara, dengarkan, ya. Ini sesuatu yang sangat menarik. Yunus lari, Tuhan kirim badai. Karena dia terus menolak panggilan Tuhan. Ya, semua awak kapal menjadi takut.
dan masing-masing berteriak kepada Allah mereka. Mereka semua berdoa. Inilah sifat alamiah manusia ya, saudara-saudara. Waktu aman-aman tidak berdoa, waktu badai datang dalam kehidupan kita, baru kita cari Tuhan. Tapi tidak mengapa, saudara. Ya, Tuhan tetap senang saudara datang berdoa kepada Dia. Ya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan itu untuk meringankannya. Usaha yang mereka bisa buat, mereka buat supaya lepas dari maut ini, saudara. Ketakutan sedang melanda. Sama seperti keadaan dunia kita saat ini. Dunia sedang dilanda dengan angin topan badai yang besar dengan COVID-19. Begitu banyak orang melakukan apa saja untuk menjaga diri, social distancing, menjaga kebersihan, apa saja, makan-makan yang sehat. Dia berusaha, semua kita berusaha demi menyelamatkan nyawa kita. Tetapi apa yang terjadi dengan Yunus? Sementara semua orang sibuk berdoa, melakukan apa saja yang mereka bisa lakukan supaya mereka bisa selamat, Yunus turun ke dalam ruang yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu dia tertidur dengan nyenyak. Saudara bayangkan, dalam badai yang besar, Yunus tertidur. Yang saya mau sampaikan, saudara, ini kenyataan juga yang terjadi saat ini. Di satu sisi banyak orang yang berteriak-teriak kepada Tuhan sejak COVID-19. Yang dulunya sulit datang doa subuh, sekarang, pendeta, ayo doa subuh. Pendeta, ayo kita berdoa 1 hari 2 kali. Pendeta, ayo kita belajar Alkitab. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada orang yang dibangunkan. Ini adalah yang bijaksana. Ya, yang bodoh, waktu badai datang, saudara, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka tetap tertidur secara rohani, tidak terbangun. Saudara, kita ini yang bodoh atau yang bijaksana? Kalau yang bijaksana, ketika badai datang, mereka lakukan apa saja yang mereka bisa lakukan, kemudian untuk menyelamatkan dirinya, kemudian mereka berteriak, berdoa kepada Allah mereka. Tapi yang bodoh, walaupun badai sudah datang, ya, walaupun nyawa mereka terancam, mereka tidak peduli dan mereka tertidur dengan nyenyak. Saya mau bilang, ada orang-orang yang semangat hanya di awal-awal, ya, tetapi sesudah mulai nyaman lagi dengan keadaan COVID-19 ini, maka yang terjadi secara rohani kembali tertidur. Saya mau sampaikan saudara-saudara, kalau kita ini gadis yang bijaksana, kita akan terus dan terus terbangun, bukan tertidur. Bahkan kalaupun COVID-19 ini akan segera berakhir, atau suatu saat akan berakhir, saya percaya bahwa ini akan berakhir. Soal cepat atau lambat, saya tidak tahu. Tapi yang pasti, COVID-19 akan berakhir. Ketika itu berakhir, saudara, seharusnya kita tetap berdoa, tetap semangat untuk mencari Tuhan. Ya, karena semangat kita untuk mencari Tuhan bukan karena krisis saja. Ya, ujian yang lebih berat ketika segala sesuatu sedang dalam baik-baik saja, tapi kita tetap semangat untuk mencari Tuhan. Itu ujian yang sesungguhnya. Kalau sekarang orang semangat cari Tuhan, semua kelihatan sama, saudara. Tetapi ketika COVID-19 berakhir, baru kelihatan yang mana yang bijaksana, mana yang bodoh. Yang bijaksana, minyaknya lebih, energinya lebih, mereka akan tetap mencari Tuhan. Yang bodoh, minyaknya sudah habis. Cuma cukup waktu selama badai saja. Pilihannya ada di tangan kita. Kita mau jadi yang bijaksana atau yang bodoh di tengah-tengah badai seperti sekarang ini. Tapi Yunus tertidur dengan nyenyak. Rohaninya pun tidak bangun dalam keadaan badai. Badai itu terjadi oleh karena dia lari meninggalkan tugasnya. Badai itu ada hanya demi dia, dengan kata lain, saudara. Namun dia tertidur, dia tidak mengambil manfaat terbesar daripada badai itu. Ayat 6, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita
sehingga kita tidak binasa. Harus ada nakoda yang datang, baru Yunus terbangun. Saudara, luar biasa ini Yunus. Di tengah badai yang besar, ya, dia tetap tertidur. Nanti nakoda datang ngecek, baru dia terbangun. Ya, saudara-saudara, sekarang ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Ya, di dalam ayat 7. Siapa yang kena undi? Yunus yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Jadi waktu mereka bilang, dia melarikan diri dari tugas yang Tuhan berikan, saudara, apa yang terjadi? Orang-orang itu ketakutan. Mereka sadar bahwa ini hukuman dari siapa? Hukuman dari Tuhan. Ya, celaka kita kalau begitu. Ya. Selanjutnya di dalam ayat 11. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ya, Yunus bilang, karena aku. Jadi, aku harus dilemparkan ke dalam laut, kalau mau laut itu menjadi reda. Kalau mau laut itu menjadi reda, kamu harus buang aku ke laut. Ya. Tapi orang-orang ini, orang-orang yang baik sebenarnya, saudara-saudara, mereka tidak mau buang Yunus ke laut, walaupun dia sudah bilang, lemparkan saya ke laut. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk lepas dari badai itu, tapi badai itu tetap tidak berlalu, dan mereka tidak sanggup. Ya, saudara, dalam setiap badai kehidupan, fakta yang nyata adalah bahwa saya dan saudara tidak sanggup untuk menghadapi badai kehidupan. Saya dan saudara tidak sanggup untuk menghadapi COVID-19. Ini di luar kontrol kita, di luar pengendalian kita, di luar kekuatan kita, kekuasaan kita. Di luar, saudara. Ya, apa yang harus dilakukan kalau begitu? Berserah, bergantung kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kita tidak mampu keluar dari badai ini dengan kekuatan kita sendiri. Ya, tidak mampu. Lautnya semakin bergelora. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya. Nah, saudaraku, ini menarik. Karena kalau kita perhatikan sebelumnya, di ayat sebelumnya, mereka berdoa kepada siapa? Masing-masing orang di kapal ini berdoa kepada Allah mereka. Tetapi di dalam ayat 14, mereka berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang-orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Saudara, dengarkan bahwa di tengah-tengah badai akan ada pertobatan. Di tengah-tengah badai bisa saja orang bertobat. Jadi tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk bilang, tapi sekarang kan COVID-19, bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran dalam keadaan seperti sekarang? Bagaimana kita bisa mengajar orang akan Alkitab? Kita ini harus menjaga social distancing. Bagaimana mungkin kita bertemu dengan orang dan memberikan pelayanan? Saudara, saya mau bilang bahwa apa yang
mustahil bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Dalam badai ada pertobatan. Dengarkan, orang-orang ini yang pertama berdoa kepada Allah mereka masing-masing. Sekarang mereka percaya kepada Tuhan Allah yang benar, yang hidup. Allah orang Israel. Saudara dengarkan, ya, tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk tidak melayani, tidak menyampaikan kasih Tuhan, tidak menyampaikan Injil kerajaan ini. Ya, saudara, tidak ada alasan. Ini fakta. Dalam badai ada pertobatan yang bisa didapatkan. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa, saudara? Tuhan sebenarnya mau menobatkan Yunus. Loh, pendeta, bukankah Tuhan mau menobatkan Niniwe? Ya, saya mau katakan bahwa Tuhan mau menobatkan Yunus yang terutama. Ya, karena Tuhan tahu di dalam hati Yunus, nabinya yang sudah diurapi menjadi juru kabar Tuhan, nabinya, ada ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ada keengganan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu. Dan Yunus sendiri tidak bisa melihat. Hatinya yang tidak percaya kepada Tuhan. Hatinya yang enggan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dia tidak bisa lihat. Saya dan saudara seringkali tidak bisa lihat apa yang ada di dalam hati kita yang terdalam, yang sesungguhnya kita sendiri tidak sadar. Ya, dan Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe agar terbuka, terlihat apa yang salah yang ada di dalam hatinya. Dan itu segera terlihat. Ketika Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe untuk menginjil, dia tidak mau. Dia tidak mau, malahan dia melarikan diri. Ya, saudara-saudara. Jadi sebenarnya Tuhan izinkan dia melarikan diri, melawan perintah yang Tuhan berikan, ya, dengan maksud Tuhan mau membuat Yunus melihat keadaan dirinya yang sebenarnya. Itu sebabnya ketika badai tidak berhenti, sesudah dia bangun, ya, dia mulai sadar bahwa ini semua gara-gara dia. Ya, mulai dia ingat, mulai dia dengarkan bisikan dari dalam hatinya. Dan itu dikonfirmasi ketika undi itu adalah jatuh kepada dia. Dan dia tahu bahwa Tuhan yang memberikan badai ini mau supaya dia bertobat. Dia bertobat. Saudara dengarkan. Saya dan saudara mungkin sering tidak sadar ada suatu dosa di dalam diri kita. Dan kita tidak tahu. Ketika Tuhan suruh sesuatu, maksud Tuhan adalah supaya kita bisa melihat diri kita yang sesungguhnya. Ya, saudaraku, perintah Tuhan diberikan kepada kita supaya kita bisa melihat keadaan diri kita yang sesungguhnya. Hukum-hukum Tuhan ada sebagai cermin. Sebagai cermin supaya kita bisa melihat. Tapi sering kita sudah begitu buta. Buta dengan kepentingan diri, buta dengan kesenangan dunia, buta dengan segala dosa-dosa yang ada di atas dunia ini. Sehingga kita tidak bisa lihat. Dan Tuhan harus suruh kita melakukan sesuatu. Sehingga kita bisa ditolong melihat keadaan diri kita yang sesungguhnya. Saudaraku, di sini Yunus ditolong. Dan luar biasanya, ya, luar biasanya adalah ketika dia berbuat kesalahan, melawan Tuhan, lari dari tugas Tuhan, Tuhan masih bisa buat kesalahannya itu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kenapa kita masih ragu-ragu untuk pergi? Aduh, saya nggak bisa ngajar. Aduh, saya belum bisa ini, belum bisa itu. Aduh, saya masih banyak dosa. Aduh, saya masih banyak kekurangan. Saudara, saya mau bilang, Yunus yang bermasalah dikirim oleh Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa saya dan saudara punya masalah? Punya masalah, punya banyak kekurangan, punya banyak dosa. Setan yang bilang, saya dan saudara tidak layak. Setan yang tuduh, ingat pelajaran kita sebelumnya, setan yang tuduh. Tapi Tuhan mau saya dan saudara pergi, karena dengan pergi, suka atau tidak suka, ahli atau tidak ahli,
Dengan kita pergi, saudara, itu menyelamatkan kita dari diri kita. Dengarkan baik-baik. Ketika Yunus lari pun Tuhan mendapatkan dia, ya, dan dia diubahkan oleh Tuhan. Dengarkan, dia bertobat. Jadi ketika dia bertobat, saudara-saudara, ketika dia rela mengakui bahwa dialah yang menyebabkan semua masalah yang terjadi, ketika dia merendahkan diri, dan dia siap untuk menanggung akibat perbuatannya, dengan dia bilang, kalau kamu mau topan ini reda, kamu harus lempar aku keluar dari perahu ini. Saudaraku, ya, ketika dia mengaku dia siap untuk menerima segala konsekuensi perbuatannya, dia sudah bertobat, maka Tuhan menolong dia, saudara-saudara, ya, menolong dia untuk menjadi saksi yang benar. Saudara, ini adalah cara Tuhan. Menginjil, melakukan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan saya dan saudara dari tubuh yang maut ini. Apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti ini? Keadaan seperti di mana COVID-19 ada. Jangan maafkan diri untuk tidak berbuat kebaikan. Jangan maafkan diri untuk mementingkan diri. Jangan memaafkan diri untuk melakukan yang kita mau dan bukan melakukan yang Tuhan mau. Jangan maafkan diri untuk tidak menginjil, tidak memberitakan firman Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Saudara, lakukan. Bukan masalah saya dan saudara mampu. Banyak orang tidak mau menginjil karena mereka tidak pernah berhasil memenangkan jiwa dan mereka tidak mau lagi. Banyak orang berhenti berdoa karena tidak melihat doa mereka dijawab. Saya mau bilang, kita berdoa, saudara, bukan karena jawabannya selalu ya. Kita berdoa karena kita mau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak menikmati hubungan dengan Tuhan, maka sia-sia kita berdoa, saudara. Tidak ada gunanya doa kita menjadi suatu kebiasaan belaka. Dengarkan. Dan kita menginjil bukan karena kita ini mampu untuk memenangkan jiwa. Bukan untuk menyelamatkan jiwa kita terlebih dahulu. Tuhan menyelamatkan Yunus dari dirinya, dari mementingkan dirinya dengan menyuruh dia pergi. Ya, namun dia menolak. Tuhan tahu dia akan menolak. Tuhan tahu dan Tuhan izinkan terjadi. Sering Tuhan harus izinkan kita, ya, mengikuti kehendak kita supaya kita menyadari apa sebenarnya ada di dalam diri kita. Dan ketika kita mentok, kena masalah, kita akan berteriak kepada Tuhan. Yang paling penting, saudara, adalah lakukan saja kehendak Tuhan, apa yang dia bilang. Dan percaya bahwa dia akan menyertai kita. Percaya bahwa dia akan menolong kita. Percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kesalahan kita, dalam masalah yang kita buat. Tuhan akan menolong kita. Dia punya 1001 jalan. Ya, saudaraku, ini cerita sangat memberikan inspirasi yang luar biasa buat kita. Dengarkan ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Saudara, dengarkan, ya, ketika saya dan saudara bertobat, maka badai akan berlalu. Ketika saya dan saudara bertobat, badai akan berlalu. Ya, saudara, karena itulah tujuan Tuhan izinkan badai dalam kehidupan kita. Supaya kita bertobat, supaya kita bertumbuh, supaya kita menyadari bahwa kita ini telah meninggalkan Tuhan, telah menolak Tuhan berkali-kali. Ketika dia dilempar ke dalam laut, badai itu berhenti mengamuk. Ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar, janji setia kepada Tuhan. Saudara, apa yang membuat badai itu berhenti?
karena Yunus dilempar ke dalam laut. Ia mati. Ya, dia bertobat, kemudian dia dilempar ke dalam air, dia mati. Itulah yang harus saya dan saudara lakukan dalam keadaan seperti ini. Kita siap dilempar, kita siap berkorban, dan kita siap mati. Kita siap mati. Waktu Yunus bilang, lempar saya ke dasar laut, dia sudah siap mati, dia siap menanggung resikonya. Perbuatan dia. Wajar. Nah, ini disebutkan tanda Yunus. Mengapa? Ya, mengapa saudara ini disebut tanda Yunus? Oleh sebab Yesus juga harus dilempar ke dalam laut. Artinya Yesus harus mati untuk menyelamatkan seluruh kapal. Kapal ini lambang dunia. Yesus dilemparkan mati untuk menyelamatkan seluruh dunia. Saudara, bedanya Yesus dengan Yunus adalah Yunus yang lari dari tugas, dia lari dan dia lari jauh dari hadapan Tuhan, dia berdosa, Tuhan Yesus tidak lari. Itu kontrasnya. Tetapi dua-dua harus mati, harus siap mati supaya orang lain bisa selamat. Saudaraku, apakah kita rela mati untuk keselamatan orang lain? Apakah kita rela dihina, mati harga diri kita agar orang lain bisa selamat? Saudaraku, selamat dari kemarahan yang bodoh, kemarahan yang menyala-nyala. Setiap hari, saya dan saudara harus mati supaya kita menjadi saksi Tuhan. Supaya kita dibebaskan dari dosa. Saudara, saya mau kita baca Roma 6 ayat 7. Ya, dengan kata lain, Yunus dilempar ke laut itu seperti dia sudah siap mati. Itu sebabnya di dalam Roma 6 ayat 7. Dengarkan Roma 6 ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudara dengarkan, ya, seseorang yang mati katanya apa? Dia bebas dari dosa. Itu sebabnya saya dan saudara harus mati setiap hari supaya kita bebas dari dosa. Ingat, di dalam penghakiman nama kita tetap akan tertulis dalam buku kehidupan selama kita tidak berbuat dosa. Ya, saudaraku, pelajaran yang terakhir. Sekarang bagaimana supaya kita tidak berbuat dosa? Saya dan saudara harus mati. Dan kita harus mati setiap hari. Kenapa? Karena kita setiap hari berbuat dosa. Setiap hari kita menyakiti hati Tuhan dan sesama kita. Saudara, kita perlu mati supaya kita bebas dari dosa. Kepada seorang yang mati, saudara katakan, kamu jelek, kamu dungu, kamu bodoh, kamu keterlaluan, dasar kamu. Kita kata-katain, seorang yang mati bilang, apa? Dia diam saja. Dia tidak balas, saudara. Saudara tendang dia, saudara pukul dia, pipi kiri kita tampar, pipi kanan kita tampar, ya, kita tonjok dia, kita tusuk dia, kita apakan dia. Dia tidak balas, dia diam saja. Saya dan saudara harus mati. Kita harus mati. Apa sih maksudnya mati? Mari kita lihat ayat sebelumnya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita. Supaya tubuh dosa kita, saudara, apa katanya? Hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara dengarkan, kita harus mati agar manusia lama tubuh dosa kita ini akan tidak lagi menghambakan diri kepada apa? Dosa. Tubuh yang Rasul Paulus bilang manusia celaka tubuh yang maut ini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, Yesus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara dengarkan, kita harus mati, karena itu melambangkan kematian Yesus, dan dengan begitu kita akan bangkit bersama dengan Yesus.
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara dengarkan, pengalaman hidup yang baru harus terjadi setiap hari dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus mati bersama Yesus dan kita akan bangkit lagi. Berapa banyak dari saya dan saudara yang telah mati secara rohani, karena itu kita tidak ada semangat untuk menyampaikan kebenaran ini. Karena apa yang kita mau sampaikan, kita tidak alami kasih karunia Tuhan. Kita tidak merasakan nikmatnya berhubungan intim dengan Tuhan. Kita tidak mengalami hidup baru. Kita mengalami satu formalitas berbakti, beribadah. Setiap hari kita baca Alkitab, setiap hari kita berdoa, setiap minggu kita berbakti, setiap saat ada pelayanan kita terlibat. Tapi kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Yesus. Kita tidak merasakan nikmatnya berhubungan dengan Yesus. Agama menjadi formalitas, kebiasaan, rutinitas. Tapi tidak ada kuasa yang mengubah hidup saya dan saudara. Tahukah saudara, di dalam ayat 3 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Sekali-kali tidak. Ayat 2, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara, konteks mati di sini adalah dibaptis. Ya, ketika Yunus dilempar dari laut, dia sudah bertobat. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, percayalah, bertobatlah, dan berilah dirimu dibaptis. Ya, saudara, Yunus dilempar, dia sudah siap untuk mati. Ya, dia masuk ke dalam air. Masuk ke dalam air melambangkan baptisan. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke dalam air, kita sudah siap mati. Dan ketika kita keluar dari dalam air, itu adalah hidup yang baru. Itu sebabnya firman Tuhan katakan satu Tuhan dalam Efesus 4 ayat 5, satu iman, satu baptisan. Ya, saudara dengarkan. Tidak bisa dilakukan baptisan yang lain kalau saudara tidak pernah masuk ke dalam air. Tidak bisa. Dan kalau saudara tidak keluar dari dalam air, maka itu bukan baptisan. Itu sebabnya baptisan tidak bisa diterjemahkan. Itu dari bahasa aslinya tidak pernah berubah dalam setiap bahasa apapun. Itu tetap dibilang baptis. Apa artinya baptis? Diselamkan, saudara. Kalau hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu iman, maka hanya ada satu apa? Baptisan. Dengarkan, saya dan saudara harus dibaptis setiap hari. Artinya kita harus mati setiap hari dari dosa. Namun kita tidak mampu. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kita perlu dekat dengan Dia, intim dengan Dia tiap hari. Maka kita akan mampu melewati penghakiman itu. Karena Sang Hakim, Sang Pembela kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saudara, bukan yang lain. Tidak perlu kita takutkan. Kalau Tuhan Yesus hakim kita, kalau Tuhan Yesus pembela kita, apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi panggilan saya kembali kepada saya dan saudara pada saat ini. Mari kita serahkan lagi hidup kita kepada Tuhan Yesus saat ini. Saudara, dengarkan. Mari kita serahkan kepada Dia. Mari kita hidup sungguh-sungguh kepada Dia, saudara. Jangan setengah-setengah. Mari kita mati setiap hari. Mampu kita mati? Kita tidak mampu. Daging kita terlalu kuat. Kita butuh kasih karunia Tuhan untuk memampukan kita mengalahkan semua keinginan daging yang salah, yang tidak dapat kita kalahkan. Saudara, satu saat saya bermimpi. Maaf agak panjang, tapi saudara tidak akan rugi. Saya jarang menceritakan pengalaman pribadi saya. Tapi suatu saat saya bermimpi, saudaraku. Ya, saya bermimpi, dalam mimpi saya nggak tahu saya ada di ruangan mana. Namun yang saya lihat, ada filing kabinet yang panjang, dan ruangannya seperti tidak ada ujungnya. Panjang sekali, dan ruangan ini dipenuhi dengan filing kabinet di kedua sisinya. Dan begitu banyak, saya kaget. Saya di mana? Saya tidak nyaman dalam ruangan yang tertutup, saudara. Saya mulai panik. Ini ruangan apa? Di mana saya ini? Dan saya mulai buka. Apa sih isi filing kabinet ini?
Dan ketika saya buka, saudara, saya lihat, ini adalah ternyata waktu saya buka filing kabinet ini, di setiap dari filing kabinet itu ada judul di situ. Ada judul, dan waktu saya buka ada subjudul lagi. Di situ ditulis 0 sampai 10 tahun. Waktu saya buka, saya mulai baca, saya mulai sadar. Ini adalah catatan kehidupan saya dari sejak saya umur 0 sampai 10 tahun. Terus di setiap catatan itu, di subjudulnya, ada setiap tulisan ketika saya mulai bisa membedakan yang benar dan yang salah. Di situ ada semua catatan yang mencatat apapun yang saya perbuat. Di satu subjudul dibilang, waktu yang disia-siakan. Pikiran-pikiran kotor. Kata-kata sia-sia. Daftarnya semua panjang banget. Waktu dikatakan, apa yang dikatakan, semuanya tercatat dengan rapi. Saudara dengarkan. Semua tercatat dengan rapi dan panjang sekali. Saya baru menyadari mengapa ini filing kabinetnya seperti tidak ada habis-habisnya. Panjang sekali. Dan ngeri. Karena semua begitu detail, tidak ada yang tersembunyi. Saya mulai takut, saudara-saudara. Ternyata ini adalah catatan dosa-dosa dari kehidupan saya. Saya mulai menyesali. Semua dosa-dosa yang saya buat ini teringat lagi. Betapa banyak waktu yang saya gunakan membaca bacaan duniawi, menonton film-film duniawi, waktunya panjang banget. Daftarnya ada semua. Sementara di kolom yang sebelah, baca Alkitab saya temukan sedikit sekali. Doa sedikit sekali. Membantu pekerjaan penginjilan sedikit sekali. Seringkali menolak. Catatan semua ada. Menolak. Tidak mau melakukan apa yang diminta. Saya mulai menyesali. Dan sangat kontras. Begitu banyak pelanggaran saya, dosa-dosa saya. Sementara begitu sedikit perbuatan baik yang saya buat. Secara adil kalau ditimbang, saya tidak akan selamat dan saya mulai khawatir, saudara, saya mulai menangis. Saya mulai takut, saya mulai lihat kiri kanan, jangan-jangan ada orang di sini. Semua catatan kehidupan saya begitu panjang dan yang bikin panjang semua adalah dosa-dosanya, bukan yang baik-baik. Saya mulai panik, saudara-saudara, karena kalau ada orang yang datang, yang kenal saya, orang tahu saya pendeta dari luar, semua baik, khotbah begitu baik, menyatakan karakter-karakter yang baik, tapi ternyata catatan yang dosa-dosa tersembunyi, saya nggak berani orang baca. Saya sendiri nggak berani, saudara. Nggak berani. Saya penuh ketakutan, saya frustasi, saya berusaha tarik ini filing kabinet satu-satu. Walaupun saya tahu ini gila, nggak mungkin saya bisa hancurkan semua, saya nggak punya alat. Saya berusaha robek, semakin saya berusaha saya robek, tidak bisa saya robek. Entah kenapa kelihatan kertas yang lemah ini, saya tidak bisa robek. Saya mulai frustasi dan mulai menangis. Aduh, tidak boleh ada orang. Saya lari, cari ujungnya, tidak ketemu ujungnya, saudara. Tidak tahu di mana ujungnya. Begitu panjang. Saya mulai menyerah. Saya buka lagi, saya coba tarik untuk hancurkan, saya menyerah. Tidak bisa. Saya menyadari bahwa inilah nasib saya. Saudara, ketika saya mulai frustasi, yang terjadi, orang yang paling saya tidak mau untuk ada di ruangan ini, tiba-tiba saya lihat, dia berjalan datang dari jauh. Awalnya saya tidak bisa kenali, tapi semakin dekat, saya mulai mengenali wajahnya. Dan ketika semakin dekat, saya semakin mengenali wajahnya. Dan akhirnya saya tidak berani memandang kepadanya. Karena ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Itu adalah Tuhan Yesus yang sering saya kecewakan. Tuhan Yesus yang sering saya berjanji setia, namun saya tidak bisa memegang janji itu. Saudara, saya hanya tertunduk lesu, tidak berani memandang. Dan apa yang terjadi? Saya tidak berani buka mata saya. Saya dengar langkah-langkahnya semakin nyata terdengar. Tiba-tiba tidak lagi terdengar.
Saya buka mata, saya lihat dia sudah tidak ada. Saya sedikit lega. Oh, syukurlah dia sudah pergi. Tapi ternyata, saudara, ada pegangan, sentuhan di belakang saya. Oh, ternyata dia ada di belakang saya. Sedang menepuk bahu saya, memegang saya dengan lembut. Dan berkata, coba lihat lagi. Waktu saya lihat sekarang, saudara, catatan itu, saya kaget. Dibawa daripada semua dosa saya, yang tadinya saya berusaha untuk hancurkan tidak bisa, dibawanya sekarang, saudara, sekarang dibawa semua daripada file-file yang berisi catatan dosa-dosa saya, ada darah. Saya kaget, ada darah. Dan darah itu adalah suatu tulisan yang tertulis di situ, sudah diampuni. Saudara, kita sudah diampuni oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sudah diampuni. Jangan takut. Jangan takut apapun dosa kita. Sebesar apapun dosa kita. Penolakan-penolakan kita. Di penghakiman kalau kita berpegang kepada Tuhan Yesus. Memohon pengampunannya. Minta dia tiap hari untuk buat kita mampu mati. Mati secara daging, dibaptis setiap hari dalam roh. Maka saya dan saudara akan dilindungi dari segala tuduh iblis di penghakiman itu. Saudara, kita perlu mati sebagaimana Yesus mati. Demi menyelamatkan saya dan saudara, kita perlu mati seperti Yunus. Inilah tanda Yunus. Saya dan saudara harus mati. Supaya orang lain bisa selamat. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terima kasih. Terima kasih karena kami semakin mengerti. Semakin mengerti kasih karunia-Mu. Tolong kami untuk mati setiap hari. Agar kami siap untuk menghadapi penghakiman. Agar kami boleh tertulis namanya di dalam kitab kehidupan dan tidak akan pernah dihapuskan. Tapi permanen di sana, nyata tetap di sana, dimeteraikan di sana Tuhan. Bapa, sekali lagi, hamba memohon kasihanilah kami, umat-umat-Mu ini. Kami ini sering dikalahkan oleh ego, oleh kesombongan, oleh dosa-dosa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, dan selamatkan kami dari kedagingan kami masing-masing. Hamba berdoa bagi semua pendengar yang secara langsung maupun melalui rekaman. Tolong kami untuk mati setiap hari agar kami menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, bagi masyarakat yang sementara menderita saat ini. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, kuatkan mereka terus. Jangan pernah biarkan mereka luntur iman mereka kepada Engkau. Dan tolong mereka Tuhan, agar mereka kuat melalui cobaan hidup yang berat ini. Bantu mereka yang berkekurangan Tuhan, gerakan kami yang mampu untuk membantu, menolong orang-orang yang dalam kesusahan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah bergabung dengan kita. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sampai bertemu hari Jumat. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih semua. Sampai hari Jumat.